kondisi di dalam rumah dan di dalam gang, gue bikin midnight sale sendiri pun Rame. di rumah. Iya. Sebelum itu apa? Sebelum itu? Sebelum itu, jauh sebelum itu. Tapi nggak congkak kan lo? Gue alhamdulillah sombong sih. Gue bukan cokak lagi tapi sombong ya? Gue kalau jalan begini. Abu Jahal. Itu dia. Begini ya masalah jangan amit-amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Lotters. Sekarang kita ada di segmen teman seperjuangan. Pasti lu penasaran kan? Apa sih teman seperjuangan itu? Teman seperjuangan yaitu gue cerita dikit aja ya. Jadi tenan-tenan yang udah pernah ikut Jaklot. Jadi kita sebut teman seperjuangan. Nah, kali ini kita akan bahas teman seperjuangan kita nih yang udah ya beberapa kali ikut event, udah sering mungkin ya. Mungkin juga lu penasaran siapa? Langsung aja. Ini dia ownernya Queen Beer. Wih, tepuk tangan dong. Wih. Gua panggil apa nih enak ini? James Riyadi gua. James Riyadi. Kekayaan kalau itu ya. Oke, yes. Kabar lu gimana nih? Alhamdulillah. Sehat. Masya Allah, alhamdulillah nih dia nih. Gimana anak, istri? Alhamdulillah, istri masih sehat. satu. Masih satu, gua insya Allah OTW ya. Oh, salah ya. Ya, gimana selama ikut Jaklot? Gua sih ikut Jaklot udah dari 2011. 2011 ya? 2011. Lama juga deh, 2011. So far sih nggak pernah mengecewakan sih. Alhamdulillah. Kalau memang apa di Jaklot tuh pasarnya dan kekuatan dari Jaklotnya sendiri Jaklot tuh sendiri untuk ya? untuk narik orang tuh benar-benar emang punya power lah gitu. Iya. Jadi alhamdulillah setiap event kalau di Jaklot tuh nggak pernah fail sih. Nggak pernah fail? Nggak pernah fail. Mantap bosku, ini dia nih. Dari biasa aja ya? Dari biasa aja. Dari biasa. 2011 dari biasa banget malah. Boot lu masih standar atau udah? Standar 3x3 pakai banner-banner, terus gue bikin backdrop sendiri. Pakai mancuran-mancuran tuh. Oh, pancuran kayak gitu tuh. kayak, iya tahu-tahu gua. Kayak gitu. Kayak gitu. 3x3 doang ya. Itu 2011. 11. Oke, 2011 tuh Jakloters. Nah, gua mau nanya dikit nih ya. Kan sebelum lo ikut Jaklot apa yang lainnya segala macam, lo ikut event-event selain Jaklot juga ada kan? Lu ceritain dikit dong. Gimana sih lu bikin Queen Beer itu? Namanya dari mana lu ambil? Lu inspirasi dari mana? Kok bisa tercetus Queen Beer gitu? Ceritain dikit ya. Kalau dari nama sendiri, kebetulan gua pesugihan. Jadi pesugihan yang gua jalani itu ngasih tahu namanya Queen Beer aja gitu. Oh gitu. Tapi Wangsit ya. wangsit. Cuma kalau dia ngasihnya kan pakai K kan, K-U-in B-I-R gitu. Lu plesetin lah pokoknya. Kalau gua bikinnya ya udah gua maunya bahasa Inggris jadi Queen Beer kayak Queen gitu. Beer, pesugihan. Saya cara kiss sebenarnya. Misteri sedikit ya. Oh itu awal mulanya Queen Beer tuh. Intinya sih kalau Queen Beer untuk namanya tuh nggak punya Makna arti apa? nggak gue gunain filosofian. Oh nggak ada. Karena Queen Beer kan clothing bukan kopi. Oh iya benar ya. Kalau benar ada filosofi ya. Iya, kalau filosofi mah harus kopi gitu. Tahun berapa Queen Beer? 2010. 2010. Langsung lo bikin kaos atau apa enggak? Queen Beer pertama kali itu broker produksian. Calo Produksian. Gue nggak punya produksian, tapi gue tahu tempat bikin produksian. Kantawan lah bisa dibilang ya. Circle gue ajak buat bikin baju tongkrongan. Nah dari situ kebetulan udah kuliah, jadi kampus ke kampus gitu. Oh, lu bangun ininya dulu ya? Orang apa rootsnya dulu bisa dibilang ya, akarnya dulu nih. Jadi juga sih lebih ke nggak punya modal sih. Lebih nggak punya punya modal. duit kan. Oh, iya. Jadi kayak gitu. Survive lah ya. Tapi desain lu? Desain gua waktu itu. Lu sendiri desain? Masih gambar masih gua. Tapi lu ada jurusan kuliah situ nggak? Enggak, gua manajemen transportasi udara. Kecelakaan berarti ya? Queen Beer ini kecelakaan. Alhamdulillah. Tapi jadi menghasilkan. Jack Lotters tuh dicatat. Nah baru habis itu ketemu sama si Bobby juga broker produksian tapi via Kaskus. Dia bikin jaket-jaketan di Kaskus, pre-order oh, kayak zaman gitu. itu Kaskus ya? Iya. Terus udah ketemu bikin brand. Cuma gue nggak pengen bikin langsung brand clothing.
Karena brand clothing menurut gue 2010 udah banyak. Udah banyak saat Jadi itu emang. bakal butuh effort yang Iya, lebih gitu, yang lebih. gede gitu kalau misalnya gue harus bersaing sama clothing gitu Yang di udah, Bekasi atau yang di benar-benar Jakarta. settle ya. Kayak gue ya udah nih kita bikin di jeans gitu, dan jeansnya yang benar-benar sih udah sekalian yang proper gitu. Yang proper tuh quote unquote tuh lebih ke detail karena Detailnya. banyak brand jeans pada saat 2010 itu, tapi masih banyak yang gunain kancingnya polos, Belum rivetnya ada ininya, identitinya belum ada ya. Oke, iya. Dia cuma pakai label sama leather patch. Cuma gua bener-bener maunya detail tuh sampai paku-paku rivetnya juga gua pakainya. Semua sampai sini-sininya ya, logo. Oh. Jadinya butuh investasi yang lumayan gede kan. Akhirnya gua narik beberapa Itu orang. berapa lama ngukir itunya tuh? Yang prepatnya lu sendiri? apa? Enggak kan, ada itunya, ada yang biasa bikin keris. Oh, Jadi dia iya. udah terbiasa untuk matri kan tuh. Namanya mantap jatuhnya matri berarti kan. Iya. Dipatri sama dia tembaga. Jadi sesuatu yang ya bisa berdiri sendiri kan? enggak. Kayak keris itu. Terbang. Jeansnya. Oh, terbang. Terbang kalau jeans Itu tahun berapa jeans? Masih era yang sama? 2010. 2000. Oh, 2010. Jadi gua awal bikin broker-brokeran itu tuh di Februarian kalau nggak salah, Februari 2010. Godok-godok bikin brand itu di pertengahan tahun 2010 di Juni. Bener-bener gerak untuk jadi brand jeans itu di September. Oh, awalnya justru malah jeans ya? Ini jeans. Makanya ada sampai Queen Beer sekarang jeans tuh. Gue pernah lihat di Instagram tuh, sebenarnya ini clothingan apa Iya. jeans sih? Gua agak belum bingung tuh. menghilangkan kata jeans karena gua masih apa ya? Si kata jeans itu tuh masih jadi legacy lah buat gue. Gitu. Oke. Jadi warisan yang benar-benar bisa jadi kayak sekarang itu ya karena gua awalnya bisa nge-track semua mata customer atau calon customer gua di Bekasi itu dengan denim atau jeans itu sendiri. Oh, jeans itu Gitu. sendiri ya. Oh, berarti awalnya jeans dulu tuh, baru lu coba-coba bikin. Langsung gua bikin enggak sih sebenarnya. Kalau jeans itu nggak cuma sekedar celana jeans doang, tapi jeansnya gua waktu itu sempat bikin cambray juga, bikin jaket cambray. juga, Oke. kayak gitu-gitu tuh. Oh, Tapi yang bahannya zaman yang jeans blend-blend pasti kan, gitu iya. kan. Iya. Baru pas sudah udah nih waktunya nih, udah banyak permintaan nih dari customer gitu. Terus juga pas gue tanya ke Simbah, Mbah gimana bikin itu kaos? Kayaknya kamu harus bikin kaos Iya. Dok, gitu. Oh, Iya. langsung bikin. Sambil milih bikin. Nggak gini ya? Iya. Dia gini ya Iya, berarti dia ya? gini. Nah, lu udah bikin jeans, orang udah banyak yang tahu. Nah, lu berani ikut jaklot. Pertama kali lu ikut jaklot berani gitu, udahlah kita ikut Itu event kecelakaan juga. aja. Kan modalnya gede, Bos. Itu dia. Gua harusnya udah mati Iya. sebelum ikut Jaklot. Queen Bear tuh udah hidup segan Mati pun tapi tak mau. malas. Oh, tapi malas ya. Mati mager. Malas aku mati. Iya, gitu. Jadi posisinya gua lagi sibuk. Gua kan dulu main fix gear, terus juga dagang, terus juga buka jasa bangun fix gear gitu kan. Temen gue juga lagi fokus sama pre-orderannya. Pokoknya dari kan di situ waktu itu berlima tuh. Pokoknya dari berlima ini itu lagi pada sibuk masing-masing lah. Tahu-tahu Bobby partner gue yang sekarang ini itu dia dapat tawaran sama Mas Sandi, Cisel, kalau tahu lu But Cisel. Tahu But Cisel tahu. Itu dia dapat tawaran dari si Mas Sandi, kebetulan dia vendor gue dulu tuh. Kamu mau ikut Jaklot gak, Bob? Kata dia gitu. Kalau misalnya kamu mau ikut, udah sini bikin kaos sama saya bikinin dulu, nanti bayar setelah Jaklot. Nah, bayar Jaklotnya nggak ada duit Mas Sandi. Udah nanti gampangnya selesai event baru bayar. Oh, saya event baru bayar. Iya. Baik banget tuh orang tuh. Alhamdulillah tuh, yang bukain dia tuh untuk gua ajuin di Jaklot. Gua ikut, habis barang. 3x3 dulu. Dari 100% ya 50% lah habis. Gila. Jelek itu 50% Pak. Cuma waktu itu kan udah lumayan banget. Lumayan gitu. ya. Dari berapa lu kalau boleh tahu artikelnya apa aja tuh? Itu gua t-shirt gua 30 artikel apa 20-an artikel, cambray, celana jeans, hoodie, gitu-gitu sih sama tas. Habis Standar. 50% tuh separohnya lah Masih ibaratnya. lebih sih 70-an persen lah. 70% tuh Lumayan. habis. Tahun 2011 kan itu. 2011 awal. 2011 awal. 2011 akhir kalau nggak salah ya. Terus gua pindah kantor lagi, godok lagi, matengin udah nih serius nih, udah bener-bener harus bisa diseriusin ya udah. Nagih Ya kan, nggak sih sekarang. event Nagih. tuh? Nagih Pak. Seboom apapun event online ya yang gua pernah jalanin, apalagi seperti sekarang itu kan bener-bener fokusnya online. Tetap rasa kangen
ngelayanin customer, rasa kangen di gudang, under pressure di gudang. Woi, mana masih lama lu nih antrian, gila kayak gitu-gitu tuh. Teriak-teriakan kayak gitu. Gua ngerasain itu tuh. Datang ke event, bawa-bawa barang gitu. Kalau di toko kan kaca. Hai, nggak ada gitu kan. Kalau di sana kan panasnya, iya, panas, ya kan? bau-bau keringat lembayung ya kan, bau lembayung dari keringat-keringat teman-teman ya kan. Iya, emang tempat mempersatukan umat ya, di situ ya. Benar. Banyak berkah tuh Bang Ucok ya. Ya, alhamdulillah tuh Bang Ucok tuh. Jangan usah pada mudik, kita kalau mau Jacklot aja udah. Nah, kan kalau di Jacklot tuh gue suka ngeliat nih ya, apa brand-brand yang udah ibaratnya kalau bahasa gue nih brand-brand yang udah keren lah. Kayak ada, nggak usah gue sebutin lah, beberapa brand yang udah keren tuh, dan bootnya juga kan macam-macam tuh. Gue pernah lihat boot lu gabungan sama ada 2 brand, itu ngantrinya parah bos. Iya. Alhamdulillah. Itu ngantrinya panjang banget itu. Yeah. Itu kenapa bisa jadi 3 brand lu gabungin jadi satu? Itu awal ceritanya gimana? Singkat aja. Singkatnya sih, gue bosen sih sama orang kan. Memang sebelumnya alhamdulillah dari ketiga ini kan suka ada antrian lah gitu ya, walaupun cuma antrian palsu kan. Gue bayar itu orang untuk antri sebenarnya. Oh itu ya, kayak cuci-cuci gosok-gosok gitu ya. Kan gue bayar tuh intinya. Ada yang antri lah, alhamdulillah tuh dari gua, dari 2 brand lain itu juga ada yang antri. Ada lah omongan gitu yang nggak enak gitu di kuping, akhirnya kayak merasa tuh kita di Jacklot terus bener-bener bersaing banget gitu. Gua mau matahin itu sebenarnya. Oh, lu mau matahin stigma itu pokoknya. Kita di event bukan ya memang kita bersaing, cuma kenapa enggak sih gitu? Udah barengan aja, udah rangkulan aja bareng. Nah, itu kalau dianterin panjang tuh. Lu ada rasa gimana nggak sih Pak? Takut digerebek Satpol PP lah. Udah, bukan, beda itu. Bukan, salah ya. Itu sekarang. Kalau itu terjadi sekarang, dipentungin itu namanya. Itu kemarin, belum ada pandemi. Nah, lu ngelihat nih, owner lah, kan lu owner kan jatuhnya kan? Alhamdulillah kebetulan. Pas lu buka tirai gitu, wih, ngantri tuh bayaran gue gitu. Ya kan? Kerjanya bagus, nggak maksud gue. Wih, ngantri lu, perasaan lu tuh gimana sih? Berapa tuh? Brand lu diantriin gitu. Sampai panjang, sampai jam berapa ya lagi itu ya? Setengah 12 ya? Setengah 12 lah bos. Alhamdulillahnya gua sama tim juga dibilang kaget ya nggak kaget gitu, karena dari 2012 pas gue pindah kantor ke Duta Keranji itu kondisi di dalam rumah dan di dalam gang, gue bikin midnight sale sendiri pun Rame di rumah. Iya. Sebelum itu apa? Sebelum itu, jauh sebelum itu. Tapi nggak congkak kan lo? Gua alhamdulillah sombong sih. Gua bukan congkak lagi tapi sombong ya. Gua kalau jalan begini. Abu Jahal. Itu dia. Begini ya masalah jalan amit-amit. Oke Jackloters, tadi udah ini ya, kita udah ngobrol-ngobrol tentang berdirinya Queen Beer. Kalau di sini nggak berdiri ya, cuma dari awalnya gitu loh. Pokoknya udah bahas semuanya tuh kan, dari antrian panjang di Jacklot. Yes. Nah, tapi ada satu antrian yang bikin gua ini apa ya? Mata gua tuh kayak aneh nih. Ini antrian apa ya? Gua pernah lihat di Instagram. Kayaknya lu collabs ya? Collab sama apa? Yang Vespa tuh, yang lu dapat Vespa itu tuh. Nah, dari semua collab lu pernah collab sama brand-brand lain? Apa ini yang berkesan atau gimana menurut lu? Kebetulan ketemunya sama satu dekadenya Queen Beer. Itu pertama. Yang collab sini sama apa namanya? Muklai. Ya, kebetulan ketemunya sama satu dekadenya Queen Beer. Gua nggak bisa bikin event. Terus ketemunya pandemi. Yang notabene gua nggak ngeluarin budget promo dong selama 1 tahun itu. Alhamdulillah ternyata selling juga nggak berpengaruh di online. Kurang jadi lah ya. nggak berpengaruh. Pandemi itu nggak pengaruh ke penjualan gua. Tetap masih jalan. Ya, jadi budget promo masih ada, budget tahunan masih ada, dan lagi emang ada budget untuk satu dekade Queen Beer itu. Jadi udah sekalian gua gelontorin buat bikin kolaborasi yang benar-benar greget gitu ibaratnya. Apa nih gitu. Terus itu idenya cuma sekedar gua lagi riding bareng sama si Muklai, terus nongkrong bareng di toko Tebet, ngobrol segala macam. Klai, lu bisa gak bikin lukisan lu masukin di Vespa? Bisa cuy, collabs lah. Ngapain?
lo lukis, kita bikin produk, nanti orang yang beli produk dapetin tuh motor. Gitu ya, orang kalau otaknya cuan, ngobrol doang. Sip, cuan langsung loh. Bukan masalah otak cuan, silaturahminya. Oh, berarti. silaturahmi ketemu jadi Iya. rezeki ya. Ya udah, motor apaan? Ya klien nyakain Vespa kayak PX atau apa gitu kan. Gua nggak mau yang greget aja sekalian PTS. Kan lagi wangi-wanginya harganya nih lagi harganya lagi lumayan nggak tinggi. ada otaknya kan. Harganya Iya, asli. kayak Beda berapa tahun naik barang-barang berapa juta. lama tuh kalau udah sekarang udah nggak ada otaknya emang. Asli. Iya. Nah itu gue bikin ya udah sekaliannya Vespa PTS. Jadi satu body full kan dia nggak bisa kan tuh tepongnya kan. Iya, dia langsung gitu kan. Ya? Jadi lu bisa gak tuh? Tuh digarap dong sama dia. gambarin. Bisa ya. Udah godok gimana itunya. Prosesnya lah panjang sih itu. Itu proses dari September Oktober kalau nggak salah. Realisasinya Realisasinya di bulan apa kemarin tuh? Februari. Februari. Enggak, itu awal-awal pandemi Lupa atau gue. sebelum sih? Pas pandemi. Tapi bukan di awal pandemi ya. Kan awal pandemi itu tahun kemarin kan, tahun Iya. 2019. Iya, 2020 dong. 2020 dong. 2020 ya? 2020 Maret dong. Kan gue masih ingat. Oh iya, toko gua iya, tutup. 2020 Maret. Oke, Ah. 2020 Maret. Obrolannya tuh dari Juni baru bisa rilis tuh di Desember atau November gitu. Nah, rilis. Karena kan proses lukisnya lama dan gua bener-bener ngebangun itu motor dari nol. Jadi gua beli motor klasik, Terus Vespa di PTS, ini ya. gua restorasi ulang dulu Oke. semua partnya. Kebetulan alhamdulillah juga banyak support dari skena Vespa itu sendiri Skena sih. Vespa. Kayak misalnya tukang catnya disupport, terus pelek sama ban ada yang support, kayak gitu-gitu. Jadi emang itu benar-benar Oh, banyak libatin berarti lu di situ ya? gue pengen, ayo nih skena Vespa sinergi bareng, ledakin sekalian deh gitu. Dan lu nya juga suka Vespa juga? Alhamdulillah. Beneran ya, lu Nah, suka iya. Vespa ya? Oke. Dan emang gue ada di situ, jadinya ya gampang luasa Gampang, gitu untuk oke, gue iya. gerak kanan ke kiri. Nah, kalau untuk desainnya lu direct apa enggak sih Enggak sama lah. kliennya itu? Enggak lah, lepas. Enggak, lu kasih ke dia, Ya, lu nih, pasarin bikin ke play. dia. Lu bikin play. Gue pengen bikinnya produknya ini, basic gambarnya buat di sini. Lu yang gambar aja. Tapi itu ke t-shirt juga. Ke t-shirt. Ada berapa produk tuh yang Gue bikin desainnya 2 dia? t-shirt, 2 long sleeve, 1 windbreaker. Satu windbreaker. Oke. Nah, setiap produknya itu ada di handtagnya ada kupon. Nah, kuponnya itu diundi untuk dapetin Vespa PTS itu yang dilukis masterpiece 1. Wah, pecah. Alhamdulillah pas dirilis online 4 menit 20 detik. Kalau tuh Vespa lu nggak bikin giveaway lah jatuhnya ya. Itu lu habis berapa kira-kira? Apa tuh? Nominalnya tuh lu partnya lu iniin segala macam lu benerin. Ya lumayan lah. Lumayan. Pokoknya valuasinya satu Vespa itu 8xxx kali ya. Mewakili satu dekadenya Iya, si Queen Beer iya. buat customer lu. Ya. Gokil. Karena kan lukisannya bener-bener manual. Tepuk tangan. Gila. Besok Ferrari. Buklai yang bikin buat 2 dekadenya Queen Beer. Habis itu tutup. Permasalahannya gue nggak main Ferrari, Pak. Enggak. Apa nih? Gue kebetulan lost bug sih. Lebih ke lost bug. Jadi Lebih lost ke bug. dia jiwanya event banget ya. Itu event dia. lost bug ya kan. Pasti. Tapi pecah bos gua ngelihat itu. Yang dapat itu gimana ya dia? Yang dapat itu benar-benar Wah. emang sebenarnya kata-kata rezeki nggak ketukar. Pas dia gitu. Dia memang ngincer itu kali Bukan masalah Enggak. itu. Dia itu orang kedua setelah yang pertama gugur. Itu yang Loh, keren. harusnya ada yang pertama. Ada yang pertama. Lah kenapa? Yang pertama ditelepon nggak aktif. Oh. Sampai 3 kali tuh. Oh terus sampai rame itu pokoknya Instagram gua anak-anak semua itu termasuk Queen Beer, termasuk komunitas yang terlibat itu nyebutin nama si yang pemenang pertama ini. Dia tetap nggak nyaut tuh. Nggak nyaut. Diteleponin nggak nyaut. Nggak taunya dia lagi kebetulan itu hari nyepi apa kalau nggak salah pas lagi itu tuh setelah hari nyepi kan masih ada rentetan ibadah tuh. Iya. Dia biasanya malah nggak pernah matiin handphone, cuma silent doang. Baru itu dia. Karena udah selesai nyepi kan. Oh. Baru itu pas lagi itu dia matiin handphone.
Emang rezeki diteleponin nggak aktif. Nah orang ini Orang ini yang dapat. Orang deket sini atau Jakarta Barat. Jakarta Barat, udah. Video call langsung datang ke tempat. Widih. Kayak gitu haru banget sih. Dan dia salah satu orang yang bisa dapetin produk di online. Yang offline malah nggak ada yang dapat. Nggak dapat, dia dapat di Online. Online. Yang 4 menit 20 detik itu dia dapat. Ya, emang ada rezekinya Dia dia. beli 3 produk. Anjir, itu keren banget sih. Shit. Rezeki nggak ketukar tuh. Iya, emang gak ketukar rezeki ya. Dia dapat tuh Vespa warna putih dia. Iya. Putih terus banyak gambar-gambar gitu. Keren sih gambarnya, warnanya juga gue demen deh. Warnanya tuh ada biru, ada kuning. Ini kayak yang di sini juga nih kan. Ini kan ya desainnya kan. Ini desain di bajunya. Oh, desain di bajunya. Udah tuh bajunya juga udah nggak ada kan? Udah Ada. pas, udah hilang Ada. semua udah ya. Udah kejual semua. 998. Ada kepikiran lagi nggak sama yang lain kira-kira? Ada. Kalau kolaborasi sih, kalau Queen Bear mah nggak pernah menutup diri untuk nggak kolaborasi gitu. Karena emang udah dari 2013 gitu udah. Oh, lu udah main Volvo ya sama collab. Tengsom sama itu? Enggak, malah Enggak. jauh dari itu 2012 malah 2012 sampai 2013 itu udah sama Dimas Lascal tau gak sih? Cupang. Tahu. Nah, itu gue bikin celana jeans Sama dia? signature dia. Terus habis itu sama beberapa orang, sama beberapa brand juga. Oke, kita ngomong-ngomong kolaborasi ya. Tadi kan lu kolaborasi sama Mulklay kan? Mulklay ya? Sama Mulklay. Sama beberapa brand yang lainnya juga udah pernah kalau gue denger kan. Nah ini kan mau ada nih Jaklot kolaborasi sama Tokopedia. Ya. Namanya online festival. Yes. Ikutan nggak, Bos? Pasti lah. Gue gak pernah melewatkan Jaklot online sih paling pasti. Di Tokopedia gue nggak ikut gitu kalau si Queen Bear sendiri gitu karena Pasti ikut terus ya? karena selama pandemi ini ya gue tahu gitu kapasitas gue belum bisa mastiin untuk gue bisa ikutan online ikutan yang offline ya? Jadi sebisa mungkin gue tetap berkontribusi lah sama Jaklot untuk tetap ikutan Jaklot online festivalnya. Mantap. Tepuk tangan dong. Ini baru brand. Nah, jangan lupa ya, di iklan dulu bener Ya, boleh. Silakan. Kita akan ada flash sale 10.000 nanti. 2 kali flash sale-nya. Wow. Ya, di Tokopedia. Catat tanggalnya nih, dari 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2021. Jos. Ya kan? Cuman di Tokopedia. Tokopedia. Di mana dia suaranya? Anak vokalis band dulu? Enggak lah. Oh enggak. Kebetulan Tadarus. murojaah. Oh murojaah, Masya Allah. Ingat ya, panjang deh. Nah, menurut lu ke depannya tuh akan gimana sih online ini nih? Kalau lu kan secara bisnis ya jatuhnya ya. Sekarang kan udah jadi besar Queen Bear ya. Adanya online begini tuh menurut pandangan lu gimana? Kalau gua pribadi sih si Queen Bear memang udah nyebur di online itu udah dari 2010 dari pertama kali ada gitu. Sebelum ada masalah apa-apa gini emang udah Memang online. udah online gua dulu jualan mulainya dari apa? Dari online gitu ya? Kaskus, iya dari online, dari Facebook, Kaskus ya. Iya, Facebook. Twitter itu memang basicnya si Queen Bear ya online gitu. Jadi Sampai adanya Instagram, ya kan? pivot gameplaynya di Instagram, terus sekarang gameplaynya di e-commerce, ya gue tetap ya follow the game aja gitu. Oke, iya. Yang penting gue tetap bisa ya gimana ya? Ya tinggal ikutin aja lah gitu permainannya Ikutin gimana aja. nih. Benar, Ya udah, benar. si Queen Bear ada di situ gitu. Yang baru-baru mulai nih, mau Iya. usaha. Ya kan, jangan takut. Maksudnya sekarang tuh lagi online, jadi ikutin aja online. Oh nggak ada event nih bang, Iya. nggak seru, nggak apa. Ya mau gimana lagi? Jangan terpaku sama keadaan alias mat guy, Yes. mati gaya. Pokoknya lu harus kreatif, bener nggak? Benar. Nah ini ciri-ciri orang kreatif kayak begini nih. Lihat. Sama kalau bisa sih jangan bikin clothingan. Nanti jadi kompetitor kan? Mendingan beli produk gua, dagang yang lain gitu, dagang pulsa, dagang Atau somai, jadi dimsum. ini apa? Dia buka ini aja toko baju juga, ngambil barangnya dari lu. Oh bisa, Nah, bisa. kayak begitu. Itu masih berlangsung sebelum dan setelah dan selama pandemi ini masih. Iya, itu masih bisa sekarang. Kalau mau bantu support produk lokal Benar, gitu juga benar, bisa. benar. Iya, kan belum tentu. Bisa kontak di sini. Di Timika ada produk lu, Udah ada. udah ada. Tokonya kan belum ada. Tokonya udah ada. Udah ada. Tepuk tangan lagi dong. Gue pancingan sebenarnya nih, tapi bener ada ya. Alhamdulillah udah ada ya dari Ada. Aceh sampai. Aceh ada. Oh, gua ada. Ih, Queen Bear bener deh. Nyesel loh kan bang baju dia. Iya. Au. Gila keren banget ya. Oke, kalau tadi kita ngomong online kan, ya kalau orang sekarang brand, aku di online aja deh.
Habis mau offline nggak bisa buat bertahan hidup deh. Nah, bertahannya, survive-nya si Queen Beer nih, kan kalau gue runut dari cerita lu udah pernah kejebur di online, udah gini, jadi kayak kalau gue bilang kalau lagi ada pandemi gini kayaknya lu nggak kaget. Itu menurut gue nih. Tapi gue nggak tahu, gue mau nanya langsung sama lu, gimana sih survive-nya lu nih lagi dalam keadaan pandemi ini, penjualan lah. Yang pasti sih bikin diri lu atau brand lu itu tetap bergerak sih. Terus bergerak aja dulu. Cari jangan sampai berhenti aja. Kalau ketika ya semua sih ini berlaku ke semua gitu. Kalau lu nge-stop sebuah proses, ya bisa males untuk lanjutin, bisa jadi ilfeel, bisa ke distract sama yang lain kayak gitu. Kan kalau gue denger ada beberapa brand loh, beneran emang kayak udahlah nggak ada jaklot, gimana nih gue event nih, gimana? Ada lah beberapa brand. Kayak ada beberapa temen gue yang gimana lagi nih mas ya, gue bingung nih mas, online juga kayaknya begitu-begitu doang. Ada yang brand sebelah branding harga, gue jadi gimana, jadi tapi kalau lu nggak ngaruh ke situ kayaknya ya, tetap aja jalan. Gue nggak pengen jadi, kan gameplaynya kan di beberapa e-commerce kan juga pada ngebanting harga kan. Gue oke gitu, tetap diskon, tapi gue nggak mau sampai sebegitunya gitu, karena di sisi lain gue juga tetap masih menjunjung tinggi tingkat kualitas produk itu sendiri kayak gitu. Yang mana nggak mungkin gue bisa menjual produk tuh semurah itu kayak gitu. Jadi dengan produk ya dengan kualitas yang gue punya sekarang, ya gue tetap menjaga. Ketika memang ada event untuk sell di online, ya gue tetap menjaga harga gue gitu. Walaupun lu ikut sell juga. Iya, tapi yang menurut lu wajar lah nih sell gue segini gitu lah. Siap. Nggak berpengaruh banyak sih sebenarnya. Jadi sebenarnya pandemi ini juga nggak ngaruh sama Queen Beer sebenarnya. Nggak ngaruh banget nggak? Kalau untuk online sih nggak pengaruh ya. Cuman karena offline-nya gue kebetulan punya toko pas 2020 itu, kebetulan punya 3. Gitu. Tahu-tahu hilang 2. Hilang tuh 2 ya. Ya alhamdulillah lah. Kamu kemana? Saya pulang. Gitu. Tutup dulu mas tokonya. Gitu. Ntar ya nunggu udah enak baru kita buka lagi. Waduh, gokil juga ya. Oke, teman seperjuanganku, seru banget nih. Gua ngobrol sama ownernya Queen Beer ya. Dia udah cerita banyak dari awal. Dari beberapa pertanyaan gue kasih juga dia jawab dengan lugas, tegas, dan padat. Buset, setajam, bukan acara itu. Ya, menurut gue asik lah ngobrol, ya kan? Ngobrol-ngobrol begini tuh nambah inspirasi orang, ya kan? Orang mau usaha, jadi ada tadinya lemes, kendor, jadi semangat lagi. Oh iya bener ya, harusnya begini ya, gue harus begini. Gue harus move on, gak boleh begini, gak boleh lemes, gak boleh gitu. Jadi pandemi lah, atau krisis lah atau segala macam nggak bikin semangat para pembisnis itu surut ya. Pasti dia malah ini ya bakar lagi. Ya kayak Bang Ucok lah. Malah ini nggak ada ini, gua harus cari ini, gua harus cari ini. Jadi memang kalau bisnis harus kreatif sebenarnya. Nah, ada nggak sih pesan-pesan buat para pemula nih yang memang atau bisnisnya udah jalan tapi dia mandek di tengah jalan, atau mungkin karena modal, atau mungkin karena ditinggalin mantan, atau gimana? Lu boleh kasih dah tuh semangat buat para Jackloters. Apa ya? Gua paling nggak bisa bikin kata-kata indah sih. Cuma satu hal sih yang bisa dibilang menyelamatkan gua dan bertahan sampai sekarang tuh, gue cuma tetap mau bergerak aja sih. Gue mau tetap bergeraknya itu dalam bentuk gue bikin produknya, gue goreng si promonya, gue mikirin gimana caranya untuk spread si kontennya, kolaborasinya, ketemu orang lainnya gitu. Itu menurut gue satu hal yang penting banget gitu, karena zaman sekarang tuh orang udah makin bisa dibilang sosial media tuh ngedeketin orang yang jauh tapi suka pada kurang ajar. Langsung so asik di DM gitu. Ya kalau misalnya mau interaksi ya mending ketemu dulu aja gitu. Ajak ketemu orangnya. Lo pengen kenal siapa, lo aja ketemu orangnya, ngobrol. Iya. Komunikasi ya. Komunikasi. Yang penting sih itu sih si silaturahmi nggak pernah bohong. Nah, itu yang gua ambil poinnya tadi.
silaturahmi, ngobrol, ketemu jadi rezeki. Yap. Nah, untuk para Jacklotters juga jangan lupa nih, nanti kan Queen Beer ada di Tokopedia kan? Yes. Nah, jadi jangan lupa kunjungin tokonya di Tokopedia nanti di online shop. Nah, sebutin bosku. Nama tokonya di Tokopedia bisa di search Queen Beer Store. Oh, Queen Beer Store. Digabung semuanya. Nah, iya gue mau nanya nih, bocorannya ada apa nih? Dikit aja. Khusus untuk Jacklot X Tokopedia kayaknya gue bakal up to 60% kali ya. Bisa, Sabini. Mantap ya. Berapa? 60%? 60%. San. Duit San. Belanja nih kita ya. Gas. Di Tokopedia ya. Gas. Pokoknya Jacklotters, gas terus dan lu pantengin terus channelnya Jacklot TV. Jangan lupa kita bakal ketemu teman-teman seperjuangan lainnya. Oke, gua Dani Aje. Gua Martias James Riyadi. Sampai ketemu di teman seperjuangan lainnya.